إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam Kitab Tauhid. Kita menginjak bab ke-36, yaitu tentang riya. Apa itu riya? Diambil kata ra'a yura'i, artinya adalah memperlihatkan. Riya adalah seorang beramal agar dilihat oleh orang lain, maka dia berusaha untuk memperlihatkan amal perbuatannya. Dia berupaya bagaimana orang lain bisa melihat amal kebaikannya. Dan tujuannya tiada lain adalah pujian dan sanjungan dari orang lain atas amal perbuatan yang ia lakukan. Riya ini termasuk dari kesyirikan, karena seharusnya seseorang mengharapkan dari amal ibadahnya, dari perbuatan baiknya, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah, kecintaan Allah, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ia mencari pujian dari orang lain, maka dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tujuan atau maksud dari ibadah itu dilakukan. Termasuk riya juga sum'ah. Sum'ah adalah seorang beramal ingin didengar orang lain, didengar oleh orang lain apa yang telah ia lakukan. Hukum riya pada amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hukum riya pada ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Bagaimana hukumnya jika ibadah tercampuri dengan riya? Yang pertama, jika pendorong amalan ibadahnya semata-mata hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, dari awal
ia ingin mencari sanjungan pujian dari manusia. Dia mengerjakan sholat, bersedekah, berinfak, membaca Al-Quran, berdakwah, menuntut ilmu, semata-mata ingin dipuji oleh manusia. Dari awal memang niatnya seperti itu. Ketika dia menyumbang untuk pembangunan masjid 100 juta agar dipuji oleh manusia, maka tidak cukup dia masukkan ke kotak amal, dia bawa awak media, dia undang wartawan untuk meliput apa yang ia sedekahkan. Begitu juga ketika sholat sunnah di malam hari, qiyamul lail, dia pasang di status, alhamdulillah bisa bangun malam. Sesaat lagi saya akan menunaikan sholat tahajud dengan khusyuk. Pendorong amalnya adalah riya. Maka amal perbuatan seperti ini tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah syirik, ibadahnya batal. Yang kedua, tertimpa riya di pertengahan ibadah. Sebelum beribadah dia ikhlas. Salat misalnya takbiratul ihram, kemudian ketika dia sudah mulai masuk di dalam salat, rakaat kedua ada calon mertua masuk ke dalam masjid. Meskipun dia lihat sekelebat saja, tapi dia tahu betul ini suara calon mertua. Suara batuknya khas. Maka dia perbaiki sholatnya yang tadinya mau membaca inna a'tainakal kautsar diganti dengan surah An-Naba. Begitu juga sedekah, seseorang sedekah dia ikhlas, kemudian mendapatkan sanjungan pujian dari manusia. Maka bagaimana hukum-hukum ibadah yang tertimpa riya di pertengahan? Di pertengahan ibadah. Kalau yang pertama tadi sejak awal yang mendorong dia untuk melakukan ibadah adalah riya. Ini tertimpa riya di pertengahan. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, seseorang memerangi riya tersebut. Dia berusaha menghilangkannya. Ketika dia beramal dengan luar biasa, membaca Al-Quran dikagumi oleh banyak orang, bersedekah jumlah yang luar biasa membuat kagum manusia, namun dia berusaha menepisnya dan dia tetap beramal, bukan justru berhenti beramal. Karena kalau dia berhenti beramal juga dia telah tergoda oleh syaitan. Dia berhenti beramal karena manusia. Beramal untuk manusia
itu syirik, berhenti beramal karena manusia, juga termasuk riya, karena dia merasa ketika meninggalkan amalan, dia merasa ketika dia sudah meninggalkan amalan, dia selamat dari riya. Jadi yang benar adalah beramal untuk Allah apapun tanggapan manusia, apapun komentar manusia. Apakah mereka memuji ataupun mencela. Seorang yang mendapatkan pujian dari manusia, tatkala dia beramal, kemudian dia menepis riya yang menjangkitinya, bisikan-bisikan syaitan. Pertama, syaitan akan membisikkan kepada seorang yang beribadah, salat kamu sedang dilihat oleh orang lain, bacaan Al-Quran kamu sedang didengar oleh banyak orang, perbaiki. Maka seseorang terus digoda oleh syaitan untuk berbuat riya. Ada yang selamat dari riya, tidak memperdulikan bisikan-bisikan syaitan ini. Maka syaitan cari cara yang lain. Syaitan membisikkan kepadanya, kamu membaguskan bacaan karena pengen didengar oleh banyak orang kan? Kamu mengeluarkan sedekah karena pengen disanjung oleh banyak manusia kan? Jadi kalau tidak selamat dari godaan yang pertama, digoda dengan godaan dengan cara yang kedua. Seorang muslim berusaha untuk menepis kedua-duanya ini. Dia terus berusaha mengingat pahala akhirat, mengingat keridhaan Allah, kecintaan Allah, bahwa tidak ada yang lebih baik balasannya dari amal ibadah dia kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tertimpa hal-hal yang seperti ini di tengah ibadahnya dan dia terus menepisnya, terus berusaha untuk menghilangkan itu dari dalam hatinya, maka ini tidak mengapa, tidak berpengaruh pada ibadahnya. Karena memang demikian, seorang muslim dalam beribadah terus akan diganggu oleh syaitan, terlebih dalam mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bukti bahwa di dalam hatinya ada iman. Maka syaitan berusaha untuk merusak amal ibadahnya. Orang-orang Nasrani pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka mengatakan, mengapa kami melihat umat Islam bersusah payah mengikhlaskan amalan? Mengapa mereka begitu susahnya menghindar dari perbuatan riya, sementara kami, para rahib, para pendeta, para pastur, mudah mengikhlaskan amal untuk Allah? Tidak pernah kami melihat apa yang dilakukan oleh umat Islam. Begitu sulitnya bermujahadah, berjuang, berjihad melawan riya. Maka Abdullah ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya pencuri
tidak akan berminat pada rumah yang rusak. Apa maksudnya? Tahu pencuri? Tahu maling? Pernah? Maling, dia pilih rumah yang megah, isinya benda-benda berharga, atau gubuk reot yang isinya sampah. Benda-bendanya kalau diberikan orang lain saja tidak ada yang mau, apalagi dijual. Pasti maling itu akan mencari rumah yang megah, isinya brankas, di dalamnya uang miliaran, perhiasan emas, perak, intan, permata ada di dalamnya. Itu yang diincar oleh maling. Adapun gubuk reot yang gak ada isinya, radio yang setengah mati setengah nyala, kalau mati digeprek-geprek dulu baru nyala, maling gak akan minat. Begitu pula syaitan, iblis akan bernafsu pada orang yang beriman, yang akidahnya benar. Orang yang akidahnya rusak, buat apa digoda? Dia ikhlas nggak ikhlas tetap neraka. Jadi kalau mereka beribadah di gereja, ya tetap saja imbalannya neraka. Buat apa lagi capek-capek bongkar gubuk reot, akhirnya digebukin masa, mending rumah yang besar, resikonya sama. Jadi setan juga cerdas. Jadi ketika seorang mukmin dia mendapatkan godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, maka Nabi SAW mengatakan, dzaka sharihul iman, itulah iman yang nyata. Ketika kita merasakan adanya godaan-godaan syaitan. Sekarang yang ada, sekarang tugas kita bagaimana menghadapi ancaman-ancaman syaitan tersebut. Sebagaimana orang yang memiliki rumah yang megah, istana yang mewah, dia tahu ada ancaman-ancaman maling. Apakah dia lalai atau dia bikin pengaman? Dia pagar, pasang CCTV, tugaskan satpam dengan shiftnya, semua bentuk pengamanan dia siapkan. Atau dia lalai, leha-leha, tidak ada pengamanan sama sekali, maka hartanya akan ludes diambil maling. Begitu juga seorang beriman, ketika ada godaan-godaan syaitan, dia senantiasa waspada, senantiasa dia menjaga keimanan yang paling berharga yang dia miliki. Dia terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dia tidak biarkan syaitan menjamah keimanannya. Maka keimanannya akan aman, ibadahnya akan aman, aset-aset yang dia miliki aman. Tapi kalau lalai, maka syaitan akan memporak-porandakan, akan mengacak-acak ibadahnya dan keimanannya. Maka sekali lagi, jika seseorang ketika ada bisikan-bisikan syaitan, ada bisikan-bisikan syaitan di tengah-tengah ibadah untuk melakukan riya atau untuk menghentikan suatu amalan, dan dia tidak pedulikan, dia terus mengingat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua, seorang menikmati
riya tersebut. Seperti yang kita contohkan tadi, ketika seorang membaca Al-Quran, pertamanya biasa saja, nadanya biasa. Tapi begitu ada orang yang masuk, langsung suaranya berubah menjadi Musyari Rasyid. Dan terus dia lakukan itu karena apa? Ada orang yang mendengar, ada orang lain mendengar. Tadinya ketika nggak ada yang mendengar, biasa saja bacaannya. Tapi ketika ada yang mendengarnya, berubah lantunannya. Bahkan dia berupaya untuk meresapi, menangis dengan bacaan yang dia baca. Ini pun terbagi dengan dua keadaan, terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, jika amalan yang dia lakukan adalah satu kesatuan. Yang kedua, amalan yang terpisah meskipun sama. Amalan yang menjadi satu kesatuan, contohnya adalah sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam itu adalah satu kesatuan. Artinya ditinggalkan satu rukun saja maka sholatnya tidak sah. Maka jika tertimpa riya di saat sholat, di rakaat ketiga sampai selesai dia tetap menikmati riya tersebut, maka sholatnya tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau amal ibadah yang terpisah, contohnya adalah sedekah. Seorang sedekah 100.000 rupiah, ikhlas melihat orang miskin meminta-minta, seorang janda bawa anak kecil, bawa bayi, dia kasih 100.000, ikhlas dia. Ternyata di sekitar situ banyak orang yang melihat, semuanya memuji, Masya Allah, kami tidak mampu melakukan seperti Bapak. Dia pun bangga, dia buka dompetnya lagi, dia keluarkan 1 juta. Dia tambah lagi, maka yang 100.000 sudah selesai, dia ikhlas. Yang mendorong dia untuk mengeluarkan 1 juta adalah pujian dari manusia. Maka yang pertama sah, dan yang kedua tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang lain, seorang berbangga setelah selesainya ibadah. Seorang berbangga diri atau memamerkan amal ibadahnya setelah ibadahnya selesai, ibadah yang sah, yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamul lail di malam hari dia memang benar-benar khusyuk, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di siang harinya dia pamerkan. Menunaikan ibadah haji, saat menunaikan ibadah haji dia ikhlas. Namun ketika pulang dia terpicu untuk memamerkan amal ibadahnya. Bagaimana dengan amalan-amalan seperti ini? Amalan tersebut yang sudah selesai tidak tercampuri dengan riya. Namun ketika seseorang menyebut-nyebutnya, maka dia tertimpa penyakit yang lain, yaitu ujub, bangga diri.
dengan amalan yang telah ia lakukan. Dan ini juga penyakit yang membinasakan seorang muslim. Karena seorang yang ujub itu akan melakukan amalan-amalan berikutnya, pendorongnya adalah riya, ingin dipuji oleh orang lain. Meskipun yang telah lalu itu sudah ikhlas. Tapi kalau seorang senantiasa menyebut-nyebut amalan yang telah ia lakukan, maka dia akan tertimpa ujub, dan orang yang ujub itu akan banyak terlena. Dia sudah merasa berbuat baik. Ini musibah kalau seorang sudah merasa berbuat baik. Dia tidak akan pernah mengevaluasi, tidak akan pernah mengoreksi amal-amal ibadahnya. Dan bisa jadi batal kalau dia menyebut-nyebut amalan tersebut di hadapan orang yang mendapatkan pengaruh dari amal perbuatan dia, seperti sedekah. Dan bisa jadi batal, memberikan sedekah, memberikan bantuan bisa kepada jadi seseorang, kemudian dia ungkit-ungkit. Ini selain menyakiti orang yang diberi, akan membatalkan pahala sedekah. Jadi tidak hanya riya saja yang membatalkan amal seseorang, tapi juga mengungkit-ungkit pemberian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, menjadikan batal sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Menyebut-nyebut jumlahnya, menyebut-nyebut jasanya, dan menyakiti hati orang yang diberi. Kemudian bukan termasuk dari riya seseorang yang bahagia dengan ketaatan yang telah dia lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kebanggaan yang patut dibanggakan adalah sedekah seseorang. Artinya apa? Bukan seseorang membangga-banggakan perbuatan tersebut di hadapan orang lain, tapi apa? Dia puas bisa menaklukkan kebakhilannya. Dan kebahagiaan seseorang dengan ibadah yang dia lakukan, ini juga pertanda keimanan seseorang. Kualitas keimanannya sedang naik ketika seseorang merasa tenang, merasa bahagia dengan ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min." Barang siapa yang membuatnya bahagia adalah kebaikan-kebaikannya, dan yang membuatnya bersedih adalah kejelekan-kejelekannya, maka itulah seorang mukmin. Maka sebaliknya, seorang yang senang dengan kejelekan-kejelekan dan bersedih dengan kebaikan-kebaikan, maka keimanannya sedang tidak sempurna. Ketika bermaksiat merasa puas, merasa senang, merasa bahagia dengan kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan, tapi justru ketika melakukan amal kebajikan tersiksa.
melakukan sholat 5 waktu tersiksa, hadir di majelis taklim tersiksa, membaca Al-Quran pun demikian, maka imannya sedang tidak sempurna. Justru kesempurnaan iman jika seseorang merasakan senang dengan kebahagiaan, dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Dan itu adalah kebahagiaan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Afan, yang pertama tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun yang kedua adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, tilka ajilun busyral mu'min, itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Ia, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Beberapa pelajaran dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita untuk mengatakan kepada umat manusia bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Dan di sini menggunakan lafadz mithl yang artinya adalah seperti, sama persis, tidak ada bedanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan lafadz syibh. Tasyabbaha yatashabbahu itu artinya menyerupai. Kalau menyerupai itu ada beberapa sisi yang tidak sama. Serupa tapi tak sama. Anta tushbihu abaka, engkau mirip seperti ayahmu. Di dalam bahasa Arab kata syibh ini ada hal-hal yang tidak sama. Meskipun orang yang kita katakan engkau seperti ayahmu, banyak hal yang tidak sama. Usianya beda, rambutnya berbeda, dan banyak yang tidak sama. Namun mithl itu sama persis. Ya. Seperti kalau ada orang kembar, ya. Anta mithlu akhika, engkau sama persis seperti saudaramu, saudara kembarmu. Ini menggunakan kata mithl. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kita umatnya
bahwa beliau seperti kita, manusia biasa. Dan ini memberikan pesan kepada kita bahwa Nabi tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan dan bukan merupakan titisan Tuhan. Karena pada agama-agama terdahulu mereka menyeleweng, mereka tersesat karena apa? Adanya anggapan bahwa nabi-nabi mereka memiliki sifat ketuhanan atau bahkan merupakan titisan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ini terjadi pada kita. Jangan sampai kita memberlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita memberlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana umat Nasrani memberlakukan Nabi Isa alaihissalam. Jangan sampai kita mendudukkan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kedudukannya sebagai manusia. Namun juga kita berkewajiban untuk memuliakannya karena ia bukan sembarang manusia. Ia adalah manusia terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah konsekuensi dari syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kalimat syahadat ini memiliki konsekuensi, memiliki dua konsekuensi. Kita harus ikhlas dan kita harus beribadah hanya dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduh, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, maka apa kata para ulama? Abdun fala yu'bad. Dia adalah hamba, maka dia tidak berhak untuk disembah. Dengan berbagai macam persembahan, dengan berbagai macam peribadatan. Tidak boleh kita berdoa kepadanya setelah meninggal beliau, beristighatsah, bertawassul dan seterusnya, karena ia adalah seorang hamba. Ini adalah konsekuensi dari kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba. Beliau bukan Tuhan, apalagi titisan Tuhan. Kemudian kita mengakui wa rasuluhu, dan dia adalah utusan Allah. Maka konsekuensinya kita tidak beribadah kecuali dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bersaksi bahwasanya Nabi yang menunjukkan tata cara ibadah, dan itu atas perintah Allah. Menyampaikan risalah Allah, menyampaikan pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diucapkan oleh Nabi kita, yang diperbuat oleh Nabi kita, itu adalah merupakan terjemahan dari seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih kita mengerjakan salat? Dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan tata caranya. Bagaimana kita mengerjakannya? Ketika kita yakin bahwasanya Muhammad bin Abdillah adalah utusan Allah, maka kita hanya salat sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membuat cara atau mengikuti cara selain yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menodai syahadat kita bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Artinya masih ada anggapan ada pihak kedua selain Nabi yang bisa mengajarkan tata cara salat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Puasa, zikir, membaca sholawat, dan seterusnya. Kita hanya mencukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada duanya. Sesembahan tempat kita menyembah. Kepada siapa kita menyembah? Hanya satu, dengan berbagai macam peribadatan. Dan ibadah terbagi menjadi 3, ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Semuanya harus ditujukan hanya untuk Allah, itulah tauhid. Maka tepat sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kita bahwa beliau adalah manusia seperti kita, maka wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah menyebutkan sesembahan itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pantas mempersembahkan peribadatan-peribadatan, baik peribadatan hati, lisan maupun peribadatan anggota badan untuk Nabi. Maka barang siapa yang mempersembahkan salah satu saja dari peribadatan-peribadatan yang ada untuk Nabi, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Apalagi kepada orang yang kedudukannya jauh di bawah Nabi. Jadi kepada Nabi saja tidak boleh, seperti yang terjadi pada umat Nasrani. Silahkan adzan. Kita lanjutkan. Jadi seluruh macam ibadah, baik itu ibadah hati, rasa takut, harapan, kecintaan, tawakal, itu harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amalan lisan, berdoa, memohon pertolongan, bernazar, dan seterusnya, itu pun juga merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan anggota badan kita, sholat, puasa, bersedekah, berkurban, itu semuanya juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka barang siapa berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mensekutukan Tuhannya dengan ibadahnya tersebut dengan seorang pun. Artinya ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah dan mengharap imbalannya juga hanya dari Allah. Salat dia tujukan kepada Allah, itulah tauhid. Begitu juga balasannya, dia juga hanya mengharap dari Allah. Salatnya sudah benar menghadap kiblat,
sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai mencari pahalanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hajinya sudah benar ke Baitullah, ke Mekah, bukan ke tempat yang lain. Dan disyariatkannya tawaf di muka bumi ini hanya di sekitar Ka'bah, bukan tempat yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tawaf di selain Ka'bah. Meskipun ketika itu Makkah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak pernah Nabi membuat tempat yang lain untuk bertawaf. Maka jika ada tempat-tempat tawaf selain Ka'bah, itu adalah tempat tawaf yang bid'ah. Tawafnya sudah benar di sekeliling Ka'bah, maka mencarinya pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Bukan dari masyarakatnya agar dibilang Pak Haji, bukan. Tapi dia menunaikan haji semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa adzin fin nasi bil hajj, dan umumkanlah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Maka ketika dia menunaikan ibadah haji, dia sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sejak melewati miqat, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Dia sudah benar menunaikan ibadah haji di Baitullah, maka mengharap pahalanya juga hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana cara melupakan kejadian buruk yang dialami pada masa lalu jika teringat sering marah-marah dan membenci orang yang menyakiti? Iya. Yang pertama, hendaknya seseorang menyadari tujuan hidup dia di dunia, bahwa tujuan hidup seorang muslim adalah kampung akhirat, negeri akhirat. Dunia ini hanya sementara. Maka buat apa kita menyimpan dendam? Karena ketika seorang menyimpan dendam, dia sendiri yang terugikan. Jiwa sakit, dan bisa jadi menjadikan badan juga sakit kalau orang menyimpan dendam. Hendaklah dia berusaha berlapang dada, mudah memaafkan siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Hendaklah mereka saling memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka, tidakkah kalian cinta Allah memaafkan dosa-dosa kalian? Jadi pahala bagi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan mudah memaafkan, mengampuni dosa-dosanya. Maka ketika kita marah terhadap kesalahan orang lain yang ia perbuat terhadap kita, maka ingat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah memaafkan kesalahan orang tersebut. Dan kita juga berharap kalau kita juga berbuat kesalahan kepada orang lain, baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja, mudah-mudahan dengan sikap kita yang mudah memaafkan orang lain pun menjadi mudah memaafkan dan memaklumi kesalahan kita.
Jadi dalam hadis disebutkan kama tadinu tudan, al jaza'u min jinsil amal. Bagaimana kamu melakukan sesuatu kepada orang lain, begitulah kamu akan diberlakukan. Balasan itu sesuai dengan amalan yang kita perbuat. Orang kalau menyulitkan orang, dia juga akan kesulitan sendiri. Orang kalau menyulitkan orang dalam jual beli misalnya, orang lain juga akan menyulitkan dia. Karena apa? Orang akan senantiasa waspada. Ketika seorang menawar barang nggak tanggung-tanggung, 20% dari harga yang dipatok, maka seluruh orang yang jualan sudah tahu, wah ini nggak beres ini. Maka ketika datang orang sudah pasang harga berlipat-lipat. Jadi ketika dia menawar rendah, itu sebenarnya sudah dinaikkan terlebih dahulu. Karena orang sudah tahu siapa dia. Akhirnya apa? Dia sendiri yang kesulitan. Tapi kalau orang bermudah-mudahan, ya, mudah dalam menjual, mudah dalam memberi, kurang sedikit-dikit dia santai saja, 1.000 2.000 tidak dia permasalahkan. Maka yang berjualan di pasar hafal, ini orang ini, bapak ini mudah dalam membeli, maka otomatis dia sudah kasih diskon biar menjadi pelanggan. Tapi kalau 1.500 perak saja diungkit-ungkit, maka pedagangnya juga hafal, wah ini ibu ini gawat ini, maka sudah ditandai. Maka ketika kita bermudah-mudah dengan orang lain pun akan memudahkan kita. Ustadz, apa hukumnya apabila kita sudah berwudu tapi kita tersenggol perempuan tetapi tidak sengaja? Syukron. Pertama, jangan melewati tempat yang berpotensi bersenggolan, kecuali di tempat-tempat yang tidak bisa kita menghindar, ya, seperti Masjidil Haram, yaitu tempatnya sesak. Tapi kalau Masjid Syarifah Sholehah, jangan melewati tempat yang berpotensi bersenggolan, ya. Tempat kita masih lebar, bukan tempat kita yang lebar, tapi kita yang masih sedikit, ya. Jadi masih banyak tempat yang tidak berpotensi untuk senggolan. Meskipun bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, tidak membatalkan wudu. Namun bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tentunya berdosa. Tapi kalau bersentuhan, ya, bersentuhan antar mahram, suami menyentuh istri, anak menyentuh ibunya, pamitan ketika hendak ke masjid, mencium tangannya, mencium keningnya, atau bahkan berpelukan pun tidak membatalkan wudu. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya ketika hendak pergi ke masjid. Ya. Dan ini jika tentunya tidak dikhawatirkan tergoda pada yang lebih jauh. Misal pengantin baru mau ke masjid, mencium istrinya, kemudian nggak jadi berangkat ke masjid. Nah, ini pembahasan lain, bukan batal atau tidak batalnya, tapi akibat dari perbuatan tersebut. Tapi kalau tidak khawatir berlanjut pada yang lebih jauh, maka tidak mengapa. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik.